Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat. Walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir di Kembar Daung Channel. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja saksikan videonya. Check it out. Ridwan Kamil mengucapkan selamat atas kemenangan Pramono Rano. Luar biasa memang mental kader pilihan Pak Prabowo ini. Top. Pasangan Ridwan memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Kita udah menang ya? Menang kita nih? Serius menang? Alhamdulillah. Kalau memang kita dilantik tanggal 7 Februari, kita siap buat kerja. Ini nih ya, yang gua suka nih ya, kader pilihan Pak Prabowo, mentalnya teruji bos, ya kan? Lihat Kang Ridwan Kamil, kalah mengakui kekalahan, mengucapkan selamat ke yang menang, ya kan? Dan tidak gugat-gugat MK bos, ya kan? Nggak kayak Pak Ganjar dulu, beda kali kan? Curang, kalian percaya suara saya 16%? Ya percayalah. Jadi kalah menang siap. Jangan siap menang doang, kalah enggak, ya kan? Kayak di Pilkada Jawa Tengah, ya kan? Tuh, lihat kader PDIP yang satu itu, Bang Deddy Sitorus. Aduh. Ya kan, kalah jauh tapi dibilang parcok, bansos, apa sih? Hah? Yang milih masyarakat dan tentukan masyarakat. Itu suka masyarakat dong. Ya kan? Suka sama Ahmad Lutfi kok, nggak suka sama Andika, terus gimana dong? Ya kan? Dan seperti biasa polanya sama, ya kan, kayak Pak Ganjar dulu, ya kan, di Jawa Tengah, ya, habis kalah teriak curang karena bansos. Sekarang ada lagi yang baru, parcok. Sekarang gugat ke MK. Kita tahu nanti hasilnya, ya kan, sia-sia, tak berguna, dan hasilnya apa? Kalah lagi. Ayolah legowo, kalah menang itu hal biasa. Lihatlah kader-kader Pak Prabowo yang lain. Contohnya di Bali deh. Tuh ada Pak D Gajah, ya, calon gubernur Bali kemarin. Tapi ketika dia mengetahui ketertinggalan angka, ya, suaranya, dia langsung apa? Menghubungi Pak Koster, mengucapkan selamat, mengakui kekalahan, berjiwa besar. Itu yang hebat, ya, Bang Deddy Sitorus. Oh iya, satu lagi lupa kawan-kawan. Kalau nggak siap kalah, nggak usah ikut tanding, ya. Next time tidur aja. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Dilihat dulu. Deh, saya paham gak yang Timon. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah, malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Sea Wall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya, walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Sea Wall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh, warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih.
barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mempet. Rasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Mana nih orang-orang yang dulu pernah menolak pembangunan Giant Seawall? Pastinya mereka akan berkelit. Ini adalah bencana alam. Sebenarnya bencana alam itu bisa diminimalisir sekecil mungkin, ya. Di tahun 2014 Pak Jokowi pernah mengajukan gagasan untuk pembangunan Giant Seawall, ya. Tapi ditolak sama orang-orang yang merasa paling pintar, merasa lebih tahu struktur tanah di Jakarta. Padahal kita tahu semuanya kalau setiap tahun ada penurunan tanah di Jakarta. Jakarta Utara banjir rob. Salah sendiri ya. Pak Jokowi mengajukan pembangunan Giant Seawall, tapi tidak disetujui karena banyak yang demo. Apa kabar kamu yang demo? Enggak, ini enggak banjir kok. Ini cuman parkiran air aja. Kan Jakarta butuhnya resapan air. Sama itu mengurangi kemacetan. Ini enggak banjir, ini biasa aja kan, banjirnya belum sampai segini. Ini parkiran air. Itu kan yang dikatakan Abah sebelah, katanya Jakarta itu nggak butuh Giant Seawall, butuhnya sumur-sumur resapan air. Kalau ada banjir itu ya berarti parkiran air. Kenapa yang saya bahas kok Abah sebelah? Karena yang nolak dulu kan Abah sebelah nih beritanya. Lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Abah, kini digarap Pak Prabowo. Namun proyek ini pernah ditolak Abah saat jadi gubernur. Abah menilai proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dianggap sebagai kobokan raksasa yang malah akan menampung air kotor. Kobokan nggak tuh? Iya ya, yang paling bener sumur resapan. Iya, karepmu. Saya tidak menertawakan musibahnya ya. Yang saya tertawakan orang-orang yang menolak Giant Seawall dan lebih memilih resapan air. Dan untuk warga Jakarta yang kena banjir, semoga tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian materi. Salam jigigis. Kemarin kan dikasih pilihan, pilih RK kan mau bangun Giant Seawall tuh ya untuk menahan air laut supaya gak naik tuh ke darat ya. Masyarakat kan sekarang kalah Ridwan Kamilnya. Terus kemarin ketika Ridwan Kamil mempunyai gagasan itu untuk membangun Giant Seawall, gubernur terpilih kan menolak, katanya untuk apa bangun Giant Seawalls. Intinya sekarang gimana tuh ceritanya? Air laut naik ke darat gitu. Sampai tinggi tuh jadi masyarakat jadi was-was, masyarakat jadi ketakutan, takut terjadi apa-apa, entah itu air lautnya naik lagi lebih tinggi, kan bahaya. Nah itu pentingnya Giant Seawalls tuh. Kalau sekarang masih ada yang mengatakan untuk apa Giant Seawalls, ya lebih baik hidupnya cobain dulu gitu di bibir pantai, rumahnya deket pantai, rumahnya deket laut, cobain. Dengan bilang untuk apa Giant Seawalls, tapi merasakan rumah dekat pinggir pantai pun belum pernah gitu ya. Tuh itu gimana tuh? Beresin Lepas makan ini bang, langsung dipikirin. Udah beres. Dibiarin pun ada pas makan dibiarin. Lepas dibiarin. Langsung gitu deh. Gue jadi makin yakin kalau warga Jakarta itu kebanyakan pintar-pintar ya sayang. Bener banget, Jakarta ngapain bangun Giant Seawall? Nggak usah, nggak perlu. Soalnya warga Jakarta itu mau jadi Aquaman sayang. Disclaimer ya, konten gue kali ini akan banyak mengandung sarkasme gitu. Jadi buat YTTA, yang tahu-tahu aja.
Anak abah itu rata-rata tuh pengendali air sayang, jadi nggak perlu bangun giant seawall ya, siapa tahu mereka itu memang lagi berseluncur gitu. Nah hal ini akan memudahkan para anak-anak abah untuk menangkap ikan, bukan? Ya kan harusnya kan nangkapnya harusnya ke lautan, tapi sekarang karena ikannya tersebar di mana-mana, jadi nangkap ikannya bisa dimanapun tanpa harus ke laut. Lagian ya kok bisa sih itu angin-angin mengarahkan air tersebut ke wilayah-wilayah Jakarta? Angin itu bukannya punya KTP sayang, kenapa diarahinnya ke situ? Jangan-jangan itu air yang datang ke wilayah Jakarta itu iri gitu loh sama angin, pengen dibikinin KTP juga. Ngapain bangun giant seawall? Bangun giant seawall itu biayanya mahal banget. Mendingan kita beli alat-alat snorkeling gitu, lebih murah ya kan? Lagi pula banjirop itu kan cuma setahun sekali. Jadi ngapain sih bangun giant seawall? Gak usah lah, mendingan ngurusin got-got dulu aja gitu kan. Buat warga Jakarta yang bilang kalau itu banjir, gua kasih tahu itu bukan banjir say, tapi itu airnya lagi parkir ya. Sesuai dengan filosofinya sayang, perubahan. Nah, itu sedang merubah Jakarta menjadi lautan. Perubahan bukan? Lagi pula, kalau bangun giant seawall itu kan membutuhkan arsitek, biayanya mahal ya kan. Giliran warga Jakarta dikasih arsitek, milihnya pemain sinetron. Ya nggak apa-apa, bagus. Itu adalah tanda-tanda orang cerdas. Baru banjirnya selutut, sepinggang, seperut. Masa gitu aja ngeluh sih? Jangan ngeluh lah, kalau banjirnya udah di atas kepala kalian, nah baru. Lagi pula ini banjir kan gara-gara musim hujan guys. Ya wajar dong jadinya banjir. Banjirnya juga masih banjir air ya kan? Bukannya sombong atau gimana-gimana ya, mendingan kita itu ngurusin got-got aja daripada giant seawall ya kan. Got-got itu supaya mempercepat penenggelaman. Jakarta tidak hujan ya, hujannya hanya rintik-rintik, tapi banjirnya melanda sebagian Jakarta. Lihat teman-teman, air dari laut meluber ke darat karena tidak ada tanggul yang menghalangi air laut ketika pasang. Inilah akibat kesombongan dan kedunguan orang-orang yang ingin berkuasa di Jakarta. Tidak punya ilmu tapi sok tahu tentang Jakarta. Begini akibatnya. Apa fungsi lubang-lubang yang dibuat oleh Anies Baswedan? Gak ada kawan. Tidak ada fungsinya. Dulu Pak Ahok berniat membuat giant seawall, tapi ditolak oleh warga. Bahkan Pak Anies Baswedan pun ikut-ikutan menolak. Kemudian muncul lagi ide dari Ridwan Kamil membuat giant seawall, tapi ditertawakan oleh Rano Karno. Lihat akibatnya.